Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Fauzi Badri, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 68B. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai tugas 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Materi berisikan mengenai 1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Dan yang ketiga, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada diri anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo. Ing ngarso artinya di depan atau di muka. Sung berasal dari kata ingsun yang artinya saya. Tulodo berarti tauladan. Jadi, makna dari ing ngarso sung tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ing madio mangun karso. Ing madio artinya di tengah-tengah. Mangun berarti membangkitkan, membangun atau menggugah. Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi, makna dari ing madio mangun karso adalah walaupun berada di tengah kesibukan harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Tutwuri handayani. Tutwuri artinya mengikuti dari belakang. Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Tutwuri handayani diartikan seseorang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Pembelajaran berpusat pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan murid sebagai pusat perhatian dan fokus utama dalam proses pembelajaran. Guru dan orang tua harus terlibat dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan dan mendukung minat, bakat, dan kemampuan masing-masing murid. Dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid, seorang pendidik harus mampu mengenali muridnya dengan baik, termasuk mengenal nama, gaya belajar, kemampuan individual, kebiasaan, motivasi, dan hasil belajarnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman menunjukkan pentingnya menghargai keunikan setiap individu dalam konteks lingkungan mereka, sambil mempersiapkan mereka untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pendidik harus menjadi penghubung antara kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka harus memahami karakteristik murid dan lingkungan tempat mereka berada, serta mampu mengembangkan pembelajaran yang relevan dan bermakna dalam konteks zaman yang terus berubah. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Selama ini saya sebagai guru lebih banyak menuntut daripada menuntun siswa dalam proses pembelajaran. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid atau student center learning adalah pendekatan yang penting dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu murid dalam mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang diinginkan. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Ya, Ibu sudah mengirimkan link Jamboard ya di grup saya untuk membuat kesepakatan kelas mengenai aturan-aturan
menciptakan budaya positif di kelas. Kesepakatan kelas dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Mari kita selesaikan dulu topologinya. Nah, Berikutnya adalah kolaborasi. Mau pakai topologi apa nih? Dalam konteks kolaborasi pendidikan, antara juga mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai dan saling mendukung. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Contoh, proyek kolaboratif, pembelajaran berbasis tim, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Isinya nulis. Kelas yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan mengasihkan bagi siswa. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memudahkan mereka dalam memahami materi pelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.